pimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Aulia sudah diisi ya presensinya ya. Aulia tadi hari ini dibuat mikir apa? Ada yang sakit? Ada yang sakit. Hari ini kita coba itu sudah mempelajari tentang konsep laju reaksi. Jadi konsep laju reaksi itu ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung lambat. Jadi kalau yang laju reaksi yang berlangsung cepat itu kira-kira apa ya? Kembang api, yes, betul. Terus ada lagi nggak reaksi yang berlangsung cepat? Bom, oke, nice. Kalau misalnya yang ini, yang berlangsung lambat, apa? Pergerakan besi. Apa? Pergerakan besi, oke, nice sekali. Jadi masih ingat ya pelajaran. Dalam pembelajaran yang kita lakukan hari ini itu kalian akan menentukan dan menganalisis nanti faktor-faktor laju reaksi berdasarkan teori pembukaan, terus merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi nanti kalian ini melakukan pendekatan technological, pedagogical, and content knowledge. Modelnya problem based learning. Itu nanti kalian ini nanti pas diskusi nanti itu berbasis masalah. Terus kemudian tahapnya PBL itu ada orientasi siswa mengenal masalah, terus kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar dan membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Metode yang kita gunakan praktek itu. Terus ada diskusi. Terus boleh nanti tanya jawab, terus penilaian. Jadi kalian selama pembelajaran ini yang saya nilai, yang pertama sikap kalian saat di dalam kelas. Terus kemudian pengetahuan mengenai kalian nanti dalam pengisian KPD atau pas presentasi. Terus keterampilan saat presentasi nanti bagaimana kalian di dalam kelas menyajikan presentasi yang sudah kalian isi dalam satu kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu kira-kira berkolaborasinya itu bagaimana? Itu ya. Jadi itu semua saya nilai. Jadi ini nanti kita mempelajari tentang faktor-faktor laju reaksi. Kalau kemarin dengan konsepnya, ini sekarang faktor-faktor laju reaksi. Jadi setelah mempelajari faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kalian dapat memahami bahwa banyak sekali manfaat yang didapatkan untuk kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah bergabung pada kelompoknya kan? Sudah. Yang LKPD ini kita dimulai dari fase PBL yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Kalian pernah melihat kunang-kunang? Kalau kalian ingat kata kunang-kunang, berarti yang di kepala kalian itu ada apa? Cahaya. Cahaya pada kunang-kunang itu ternyata unik. Coba kalian baca tentang wacana mengenai cahaya kunang-kunang. Itu dia itu ada artinya. Kalau dia kunang-kunangnya berkedipnya lebih cepat, berarti gimana? Karena apa? Suhunya apa? Suhunya naik. Jadi semakin tinggi suhunya, jadi katanya tuh semakin kunang-kunangnya itu ada kenaik suhu di sekitarnya itu naik 10 derajat Celcius, maka interval berkedipnya itu semakin cepat. Jadi ternyata kayak gitu ya. Nah, kira-kira berdasarkan wacana yang tadi itu, faktor yang mempengaruhi kedipnya kunang-kunang itu apa? Suhu. Jadi semakin tinggi suhunya, semakin cepat. Oke.
Nah, nanti di organisasi belajar ini mengorganisasikan belajar, jadi kalian ini diharapkan nanti mengetahui nanti saat praktikum faktor apa yang mempengaruhi laju interval kudik cahaya benang-benang. Udah tahu ya tadi ya? Terus adakah faktor yang dapat mempercepat laju reaksi? Terus apa saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Terus analisislah bagaimana faktor laju reaksi terhadap teori tumbuhan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, maka kita lakukan diskusi untuk bisa mengumpulkan data-data yang tepat melalui percobaan yang kalian lakukan. Silahkan scan barcode untuk petunjuk praktikum yang akan kita lakukan. Kelihatan nggak dari depan? Sekarang kalian analisis kira-kira bagaimana cara praktikum untuk faktor-faktor laju reaksi berdasarkan petunjuk praktikum tersebut. Jika ada yang kesulitan, boleh ditanyakan sama Bu Rina. Boleh. Ya, boleh. Langsung aja. Kamu yang anak masih kalau untuk saat ini nanti kita akan melakukan presentasi. Jadi semua kelompok saya harap untuk berpresentasi. Masing-masing kelompok akan presentasi secara bergantian. Terus kelompok yang lain tidak presentasi itu menanggapi kelompok yang maju. Jadi saya presentasi yang pertama kelompok siapa? Oke, boleh. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Aditya Rifan Ramadhani. Kalau Nagara, saya Santa Bunda Nazara. Saya Devita Anggraini. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari hasil praktikum minggu lalu, dan ini hasil diskusi kelompok kami. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi konsentrasi. Pada percobaan A, 1 gram bubuk CaCO3 dengan larutan HCl 1 molar membutuhkan waktu 119 detik. Percobaan B, 1 gram bubuk CaCO3 dengan larutan HCl 2 molar membutuhkan waktu 79 detik. Percobaan C, 1 gram bubuk CaCO3 dengan larutan HCl 3 molar membutuhkan waktu 39 detik. Dari percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi reaksi, semakin banyak jumlah partikel reaksi, semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel, maka laju reaksi akan semakin cepat. Faktor yang kedua adalah luas permukaan bidang semu. Pada percobaan pertama, bubuk CaCO3 dicampur dengan larutan HCl sebanyak 1 molar membutuhkan waktu 93 detik. Percobaan kedua, bongkahan CaCO3 dicampurkan dengan larutan HCl sebanyak 1 molar membutuhkan waktu selama 280 detik. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin luas permukaan bidang semu, semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel, maka laju reaksi akan semakin cepat. Dengan larutan HCl 0,2 molar pakai suhu tinggi, energi kinetik partikel meningkat sehingga partikel-partikel akan bergerak lebih cepat. Maka peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel semakin besar. Oleh karena itu, semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan semakin cepat. Faktor yang terakhir adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi tersebut
diperoleh kembali. Katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, energi yang dibutuhkan selama reaksi berlangsung. Jadi, semakin rendah energi aktivasi, maka semakin cepat laju reaksi terjadi. Oke, dari kesimpulan beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh beberapa teman kami, yaitu kami mengambil kesimpulan terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi cepat lambatnya laju reaksi. Di antaranya yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada luas permukaan bidang sentuh, yang ketiga ada suhu atau temperatur, dan yang terakhir yaitu ada tidaknya katalis. Hal tersebut dapat mempengaruhi pada suatu zat cepat atau lambatnya laju reaksi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami membuka kesempatan untuk teman-teman bagi yang ingin tanya, dipersilakan. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Dewi dari kelompok 6. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Ya. Jadi kalau di pengaruh katalis derajat dari terbuka itu kan ada energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu mempengaruhi katalis derajat apa? Menjawab pertanyaan dari pihak kelompok 6. Hubungannya katalis dengan energi aktivasi adalah katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, di mana energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan selama reaksi berlangsung. Jadi semakin rendahnya energi aktivasi, maka semakin cepat pula laju reaksi yang terjadi. Oke, bisa membantu. Untuk yang selanjutnya, kesimpulan. Mari kita membuat kesimpulan dalam pembelajaran ini, yang mana semakin besar faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka semakin cepat atau semakin besar laju reaksinya. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau kecil faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka akan semakin apa laju reaksinya? Akan semakin lambat. Jadi laju reaksi dalam tumbukan itu memiliki teori yang menyatakan bahwa partikel atau reaktan harus bertumbukan suatu reaksi, maka dapat terjadilah reaksi tersebut. Jadi tumbukan itu sangat mempengaruhi terhadap laju reaksi. Untuk refleksi silahkan di-scan kemudian diisi melalui Google Form kalian. Silahkan di-scan. Yang selanjutnya kita ada evaluasi. Silahkan di-scan untuk isi evaluasi pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kalian bisa belajar apa aja. Jadi nanti ini penilaian kognitif juga loh. Silahkan di-scan. Jadi ini isinya soal-soal. Isinya soal-soal tentang laju reaksi. Kalau kurang dekat bisa. Yang sudah segera disubmit, sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai